Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nindi di sini. Kita akan membahas soal masih mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel bagian yang kedua. Nah, tadi kalau di bagian yang pertama kita udah tahu tuh bagaimana cara menentukan dari pertidaksamaan jadi grafik, dari grafik menjadi pertidaksamaan, dan juga menentukan daerah hasil penyelesaian. Nah, di bagian yang kedua ini kita akan kenalan dengan yang namanya nilai maksimum, kemudian nilai minimum. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum itu kita butuh yang namanya titik pojok. Nah, ini ada contoh soal di nomor 6. Tentukan nilai maksimum dari sebuah fungsi 4x tambah 3y dari daerah yang diarsir adalah titik. Nah, yang namanya titik pojok, ini kita fokus ke yang diarsir ya, yang ini. Nah, ini yang namanya titik pojok tuh adalah titik-titik yang ini, yang menghubungkan daerah yang diarsir. Oke, berarti di sini ada 4 titik. Ya, ada titik O di sini. O-nya itu adalah 0,0. Kemudian ada titik, ya ini kita anggap titik O, ini kita anggap A, ini B, kemudian ini C, ya. Untuk titik yang A di sini adalah, ingat titik itu X, Y, ya. Jadi X-nya duluan. Berarti 4,0. Kemudian titik yang B, nah ini kita belum tahu nih titik yang B-nya berapa. Nah, nanti kita akan cari tahu titik B-nya itu berapa ya. Kemudian di sini adalah, bentar. Titik yang C. Ya, titik yang C itu kita bisa ketahui langsung dari soal. Ya, titik C-nya adalah, titik C-nya di sini itu 0,4. Nah, bagaimana cara mencari titik B? Nah, kita cari titik B ini dengan cara pakai cara eliminasi substitusi, atau biasanya Bu Nindi menyingkatnya dengan L sub. Ya, gunakan eliminasi substitusi dari dua garis yang ada di sini. Nah, kita akan pakai ilmu kita nih, pengetahuan kita tadi dari gambar grafik, jadikan garis ya. Berarti kalau ini garis yang pertama, kemudian ini ada garis yang kedua ya. Kita buat dulu garis yang pertama, berarti 4x. Ya. Harusnya yang Y jadi X, yang X jadi Y. Oke. Berarti 8x ditambah 4y. Ini titik-titik-titik 32. Ya. Cuman karena nanti di eliminasi substitusi kita nggak butuh kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, kita langsung buat aja sama dengan 32. Ya. Kemudian untuk garis yang kedua, ini adalah 4x ditambah 6y sama dengan 24. Nah, ini kita bisa sederhanakan aja supaya nggak susah mengeliminasi substitusinya, karena ini kan besar ya angkanya ya. Ini boleh sama-sama kita, yang atas ya, kita bagi dengan 4 ya. Berarti persamaan yang baru adalah 2x tambah y sama dengan 8. Kemudian ini boleh kita bagi 2. Jadi 2x tambah 3y sama dengan 12. Nah, jadi lebih mudah ya. Eliminasi substitusinya L sub. Oke. Ini boleh langsung kita kurangkan aja karena udah sama-sama 2x. Berarti y min 3y min 2y sama dengan min 4. Berarti y-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita eliminasi X-nya, kita substitusi aja ya. Substitusi ke persamaan, ini 1, ini 2 ya. Oke, kita pakai persamaan 1 aja. Ya, 2x tambah y sama dengan 8.
Berarti 2x tambah 2 sama dengan 8. 2x sama dengan 6 ya, 8 dikurang 2, 6. Berarti x-nya sama dengan 3. Nah, jadi kita udah tahu nih, titik yang di sini B-nya adalah 3,2. Kita ganti ya. Di sini 3,2. Nah, tadi fungsi fx, y-nya ya itu adalah 4x tambah 3y. Oke. Nah, biasanya fungsi ini nih fx, y 4x tambah 3y ini disebut sebagai fungsi tujuan. Karena kita mau cari tahu nanti ini hasilnya berapa, nilai maksimum atau nilai minimumnya. Sedangkan untuk kedua fungsi yang ini, pertidasamaan yang ini ya, biasanya disebut sebagai fungsi kendala. Nah, nanti fungsi kendala dan fungsi tujuan ini akan kita bahas lebih lanjut di bagian program linier ya, di minggu depan. Oke. Nah, di sini caranya kita tinggal substitusi aja x, y-nya ke persamaan yang ini ya, ke fungsi tujuan yang ini. Oke, berarti ini 0 tambah 0, berarti 0 ya. 4 kali 4, 16 tambah 0, berarti 16. 3 kali 4, 12 ya, ditambah 2 kali 3, 6. 18, 0 kali 4, 0. 4 kali 3, 12. Berarti yang maksimum ada di titik B ya, hasilnya adalah 18. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Nilai minimum dari fungsi tujuan 10x tambah 4y yang memenuhi sistem pertidaksamaan 5x tambah 2y kurang dari sama dengan 80. X tambah 4Y lebih dari sama dengan 25, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, kita akan sama kayak tadi ya caranya. Kita cari terlebih dahulu nih titiknya masing-masing ya. 5X tambah 2Y kurang dari sama dengan 80. Nah, kenapa kita cari titiknya terlebih dahulu? Karena di sini belum ada gambarnya. Oke. Kita buat ya di sini, berarti kalau X-nya 0, 2Y sama dengan 80, Y-nya adalah 20. Kemudian Y-nya adalah 40 ya. 40. Oke, kalau Y-nya yang 0 berarti 5X sama dengan 80, X-nya adalah 16. Maka kita dapat titiknya 0,40 dan 16,0. Oke, kita cari garis yang kedua nih. X tambah 4Y lebih dari sama dengan 25. Kalau X-nya 0, berarti 4Y sama dengan 25, Y-nya adalah 6, 1/4 ya. Oke, kalau misalnya Y-nya 0, berarti X-nya adalah 25. Nah, kita akan gambar bidang kartesiusnya. Oke. Tadi titiknya 0,40, kemudian 16,0. Ya, kita anggap aja yang paling atas ini puncaknya 40 ya. Kemudian 16 tadi di sini 16. Kemudian ada 61/4. Ya, kira-kira aja di sini. 61/4 boleh kira-kira tapi harus proporsional ya. 25. Oke, kita akan garis terlebih dahulu. Nih. Oke, kemudian yang satu lagi nih ya. Oke.
Nah, di sini jangan lupa ada pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Artinya, semua daerah penyelesaiannya itu harus positif ya. Jadi daerah yang negatif itu kita abaikan saja karena tidak masuk daerah hasil penyelesaiannya ya. Nah, di sini pertidaksamaannya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau ada dua pertidaksamaan ini pasti daerah hasil penyelesaiannya ada di daerah positif ya, atau nggak ada yang negatif. Oke, sekarang kita akan arsir. Yang ini 0 kurang dari sama dengan 80 berarti benar ya. Kita arsir ke dalam. Ingat, hasilnya harus positif, berarti nggak usah sampai bawah ya. Kemudian yang ini 0 lebih dari sama dengan 25, berarti salah ya. Oke. Salah. Oke. Nah, yang dilewati oleh kedua garis, ingat harus X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti yang ini Ibu hapus aja. Karena ini daerah yang negatif ya di sebelah sini. Oke. Dan ini hapus aja ya. Berarti ini nggak masuk daerah hasil penyelesaian ya. Karena daerahnya harus positif. Berarti daerah ini daerah hasil penyelesaiannya Ibu buat gambar lagi ya. Ibu tebalkan, kemudian ini. Nah, kita harus cari titik pojoknya. Ya, kemudian yang ini. Nah, ini bentuknya yaitu segitiga. Ya, ada 3 titik di sini. Oke, jadi ini ya. Oke, ada ini. Ini, kemudian ini ya. Misalnya kita kasih nama aja, ini adalah titik A, titik B, dan titik C. Oke, seperti tadi kita buat, hapus ya. Tadi kita uji titik pojoknya ya, ini namanya uji titik pojok. Tadi adalah ada titik A, hanya 0,61/4. Kemudian B-nya itu belum tahu ya ini berapa, karena daerahnya itu adalah ada 2 garis ya, yang ada 2 garis di sini, ada garis yang C dan ada garis yang B. Perpotongan antara garis C dan garis ini ya, garis 1 dan garis 2. Maka kita harus cari dengan eliminasi dan substitusi tadi. Kemudian kalau yang C ini kelihatan dari sini, yaitu 0,40. Nah, yang B-nya kita cari terlebih dahulu ya. Yang B-nya kita cari dulu dengan eliminasi substitusi, L sub. Ya, ada 2 yang mau kita eliminasi dan substitusi. Ini garisnya 5X. Oke, tadi garisnya adalah 5X tambah 2Y sama dengan 80. Kemudian X tambah 4Y sama dengan 25. Nah, saat eliminasi substitusi itu boleh ya, jadikan sama dengan aja. Tanda pertidaksamaannya kita ganti dengan sama dengan aja ya. Kemudian ini kita kali 2 kali 1 ya, kita eliminasi Y-nya aja. Berarti 10X ditambah 4Y sama dengan 160. Kemudian X ditambah 4Y sama dengan 25. Ya, berarti di sini kurang. 9X sama dengan 135. X-nya adalah 15. Kemudian kita substitusi. X tambah 4Y sama dengan 25, berarti 15 tambah 4Y sama dengan
25 ya. Berarti 4Y sama dengan 25 kurang 15, 10. Berarti Y-nya adalah 21/2. Berarti di sini kita masukkan 15,21/2. Oke. Nah, ini kita akan uji tadi. Ininya adalah 100X ditambah 4Y. Ya. Oh, 10X, 10X ditambah 4Y. Ya, 10 kali 0 berarti ini 0 ditambah 6 1/4 kali 4 ya. Berarti ini 25/4 kali 4. Berarti ini 0,25. 0, 0 tambah 25 ya. 0 tambah 25 berarti 25. 15 kali 10 berarti 150 ditambah 21/2 berarti 5/2 kali 4. 2 berarti 10 ya. 160. Kemudian yang ini 0 kali 10 berarti 0, 4 kali 4 itu 160. 160. Yang ditanya adalah nilai minimum. Nah, berarti yang paling kecil ya, yaitu 25. Jawabannya adalah yang B. Oke, untuk yang nomor 8. Nah, ini tentukan nilai maksimum fungsi tujuan f x, y, 3y-2x dari sistem pertidaksamaan titik. Ya, ini ada pertidaksamaan, ini ada 3. Nah, ini adalah latihan soal untuk kalian. Ya, jadi Bu Nindi cukupkan sampai nomor 7 tadi pembahasannya. Oke, yang nomor 8 kalian coba sendiri. Nanti akan kita bahas bersama-sama saat perjumpaan kita di kelas online ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan, boleh melalui grup ataupun silakan japri Bu Nindi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.